Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu lagi dengan saya, Uswatun Hasanah, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Tunas Bangsa Curasawuh, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, saya Uswatun Hasanah, calon guru penggerak angkatan 7. Dan Bapak Nif Iwan Kurniawan selaku pengajar praktik. Juga Bapak Sugianto selaku fasilitator. Dalam aksi nyata budaya positif, ada beberapa poin yang akan disampaikan, yaitu 1. Kesepakatan kelas dilakukan dengan murid. 2. Diseminasi pengimbasan budaya positif kepada kepala sekolah dan teman sejawat. 3. Penerapan segitiga restitusi. Latar belakang. Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Dan dengan penerapan segitiga restitusi dapat membimbing murid berdisiplin positif agar murid menjadi orang yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Adapun tujuannya adalah 1. Meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian murid untuk mengungkapkan pendapat. 2. Menumbuhkan motivasi intrinsik murid. 3. Menumbuhkan budaya positif. 4. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 5. Menumbuhkan budi pekerti yang baik. 6. Mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Tolak ukur. 1. Tersusunnya keyakinan atau kesepakatan kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 2. Siswa dan guru mampu melaksanakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah dibuat. 3. Siswa mampu menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. 4. Siswa mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atas masalah yang pernah dihadapinya. 5. Siswa dan guru mampu melaksanakan budaya positif. Lini masa tindakan yang akan dilakukan minggu kedua bulan Januari 2023 membentuk kesepakatan atau keyakinan kelas. Kemudian minggu ketiga melaksanakan pengimbasan diseminasi budaya positif. Untuk kelancaran dari tindakan aksi nyata yang dilakukan di sekolah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Yang pertama, kerjasama kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk dapat bersama-sama berupaya konsisten dalam menerapkan budaya positif. Kedua, kerjasama dengan orang tua atau wali murid untuk dapat menerapkan budaya positif di lingkungan rumah. Dan yang ketiga, yakni sarana dan prasarana sekolah. Upacara bendera. Mas Fian tadi melakukan
sudah dibuat, kemudian kalian sudah menyetujui, dan yang terakhir adalah kita harus bisa melaksanakan. Siap? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Alif dari TK Tunas Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama dari TK Tunas Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan dari TK Tunas Bangsa. Bagaimana perasaan kalian waktu membuat kesepakatan kelas bersama-sama? Senang sekali. Senang sekali. Aku bersemangat. Mengapa kesepakatan kelas harus dibuat? Ada disiplin. Biar aku mandiri. Bersama teman-teman. Terima kasih, dadah. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hanifah Yuniseh, Sarjana Ekonomi selaku Ibu Kepala Sekolah TK Tunas Bangsa. Yang saya hormati Ibu Uswatun Hasanah selaku calon guru penggerak angkatan 7. Yang saya hormati ibu-ibu Dewan Guru yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, limpah rahmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi, diseminasi, pemahaman dan penerapan budaya positif di TK Tunas Bangsa tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita curahkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam kemenangan. Untuk menyingkat waktu, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga kegiatan inti, dan yang keempat penutup. Sebelum kita memasuki acara, marilah kita membuka acara siang hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah TK Tunas Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Uswatun Hasanah SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7. Yang saya hormati rekan-rekan gugus 4 PAUD yang akan mengikuti sosialisasi, diseminasi, aksi nyata. Saya selaku Kepala Sekolah TK Tunas Bangsa, di mana Ibu Hana menjabat sebagai guru kelas kami, mengucapkan syukur alhamdulillah bahwasanya Ibu Hana bersedia untuk menjadi calon guru penggerak. Untuk kali ini aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Hana adalah aksi nyata terkait budaya positif, yaitu berbagi praktik baik yang merupakan rangkaian dari tugas-tugas aksi nyata sebagai calon guru penggerak. Untuk Bu Hana, kami ucapkan selamat untuk aksi nyata yang kesekian kalinya yang sudah dilaksanakan. Kali ini apa itu diseminasi budaya positif? Marilah kita simak bersama-sama paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Uswatun Hasanah. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah TK Tunas Bangsa. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan inti sosialisasi, diseminasi, aksi nyata oleh calon guru penggerak angkatan 7, yaitu Ibu Uswatun Hasanah dari TK Tunas Bangsa, Curah Sawu, Kecamatan Bening, Kabupaten Probolinggo. Kepada beliau, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mohon izin yang terhormat Ibu Hani, Sarjana Ekonomi selaku Kepala TK Tunas Bangsa Curah Sawu, Kecamatan Geling, Kabupaten Probolinggo, beserta rekan-rekan guru yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dan dalam keadaan sehat walafiat, yaitu tentang aksi nyata yang akan saya paparkan bagaimana budaya positif yang bisa dilakukan di kelas maupun di sekolah. Kedua kalinya salawat beserta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita tetap menjadi umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mohon izinkan saya untuk menyampaikan, yaitu berbagi pemahaman tentang diseminasi penerapan budaya positif. Budaya positif ini terdiri dari beberapa konsep, yaitu konsep-konsep kunci, di antaranya yaitu budaya positif. Mendengar kata budaya positif, apa yang ada di benak kita? Apa yang Ibu bayangkan tentang budaya positif tersebut? Kebiasaan untuk berperilaku yang baik. Nah, di sini saya dapat simpulkan bahwa budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Kemudian budaya positif itu pun perlu dibangun dalam suatu kelas maupun di sekolah. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang positif, yaitu terdiri dari warga sekolah yang mendukung, kemudian saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik itulah maka akan tumbuh karakter-karakter yang baik bagi peserta didik kita, dan pada akhirnya itulah yang dinamakan budaya positif. Jadi apapun yang Ibu lakukan, tentang misalkan sebelum kita masuk kelas, misal berbaris, nah itu sudah mencontohkan budaya apa? Yaitu budaya disiplin. Nah, di situ terus setiap hari berkesinambungan, maka itu anak akan belajar untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Nah, disiplin budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sudah pernah Ibu rasakan mungkin ya, di kelas masing-masing bagaimana cara anak yang bisa disiplin atas dirinya sendiri, kemudian bisa mandiri terhadap dirinya juga. Itulah yang tadi dinamakan budaya positif. Nah, ini dia Bu, ini adalah kunci dari konsep budaya positif, terdiri dari yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, posisi kontrol. Terus yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Mari kita simak satu persatu ya. Dari pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Nah, tadi sudah disinggung dari awal bahwa mendisiplinkan anak. Nah, ini merupakan suatu pendidikan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan percaya diri, sehingga mereka perilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, yang dimaksud motivasi intrinsik itu yaitu keinginan yang ada dalam diri murid atau anak kita. Kemudian ekstrinsik berarti dari kita sebagai guru atau kita sebagai orang tua yang masih memotivasi mereka untuk berbuat disiplin. Di sini ada teori kontrol yang merupakan usaha kita untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya bahwa setiap tindakan yang dilakukan itu memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, model kontrol ini adalah kena sama menang. Misalkan saya atau mungkin jenengan coba mengepalkan tangan. Kira-kira jenengan bisa dibujuk atau segampang mungkin untuk melepas genggaman panjenengan gitu. Nah, disitulah kalau jenengan merasa kalah, mungkin jenengan itu berpasrah pada teori kontrol motivasi ekstrinsik. Nah, kalau jenengan memaksa, oh inilah argumen ini pendapatku, ini keyakinan aku, berarti aku bisa. Nah, jadi ini nggak akan goyah meskipun sampai ditawari uang, meskipun sampai dibujuk, dirayu, dihujat, tapi kita sudah mempunyai keyakinan bahwa kita bisa mengontrol diri kita sendiri dengan membuat disiplin yang positif. Demikian. Nah, kita beralih pada psikiater, yaitu Dr. William Glasser. Nah, di sini ada beberapa kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid seperti yang saya tadi katakan, ya, untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Pernah kan kita merasakan di dalam kelas, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Nah, hal demikian terjadi karena murid sedang tidak ingin, ataupun murid mengizinkan dirinya dikontrol oleh seorang guru. Nah, maka saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Oh, aku berarti patuh sama guru. Nah, seperti itu. Aku ingin mengikuti apa yang diinginkan atau yang diberikan pembelajaran sama guru. Nah, kontrol tersebut yaitu menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, misalkan pembelajaran menggambar, aku sekarang ingin menggunting. Nah, akan tetapi karena murid sudah merasa, oh, guruku pengen aku mewarnai, jadi aku memilih mewarnai, meskipun perilaku itu tidak disukai oleh anak. Ya. Kemudian yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha melakukan apa yang diinginkan oleh guru. Selanjutnya, ilusi yang ketiga bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita bisa juga menggunakan kritik
dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Tapi usahakan jangan Ibu. Nah, mereka belajar untuk merasa buruk terhadap diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Biasanya bisik-bisik, itu tidak baik juga untuk kita selalu mengontrol murid kita. Kemudian ilusi yang keempat yaitu bahwa seorang guru memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa ya, bukan hanya kita selaku guru, bahkan kita selaku orang tua yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan bisa diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu panjang dalam sebuah dan akan menimbulkan permusuhan yang akan terbentuk pada diri anak atau murid kita. Kemudian konsep kunci yang kedua yaitu motivasi, hukuman, penghargaan. Nah, ini dia yang dimaksud bagaimana guru bisa memberi motivasi atau hukuman ataupun penghargaan kepada murid. Di sini ada Dan Rosen dalam bukunya yaitu Restructuring School Discipline yang menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik atau psikologis, maupun tidak terpenuhi akan kebutuhan mereka bila mereka melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini bersifat eksternal, yaitu membutuhkan dorongan dari orang lain. Kemudian motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat dari tadi yaitu di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sesuatu karena kepingin hadiah atau kepingin pengakuan. Oh hebat, oh kamu luar biasa. Mungkin hanya sebuah kata-kata. Nah, ini tetap juga masih motivasi yang bersifat eksternal. Nah, yang motivasi ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang membuat seorang mempunyai disiplin positif karena termotivasi dengan dirinya, yaitu bersifat internal, bukan lagi ada dorongan dari orang tua ataupun dari kita selaku guru. Nah, penghargaan sendiri adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan sesuatu hal, maka akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, ini sebaliknya yaitu hukuman. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku manusia yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Mungkin ada anak yang jahil dengan temannya, mungkin ada tidak sengaja mendorong atau menginjak. Nah, maka dengan spontan mungkin kita selaku guru akan memberikan hukuman secara
tiba-tiba atau tidak berencana. Anak atau murid pun tidak akan tahu apa yang akan terjadi jika dia melakukan tidak sengaja waktu baris kesenggol atau temannya jatuh. Nah, maka mungkin nanti kita sebagai guru akan menegur baik dengan fisik ataupun psikis pada murid. Dengan demikian, murid akan merasa tersakiti atas tindakan atau kata-kata dari kita. Nah, yang ini di sini yaitu ada restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini nanti saya akan bahas di akhir pada konsep kunci yang ke-6. Nah, dengan restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid dengan mencari solusi dari akar permasalahan tersebut. Nah, dengan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang aku inginkan, bagaimana berperilaku seperti orang tersebut. Guru nanti menanyakan, inkah kamu mau kemanakah kamu? Mau jadi anak yang sukses atau menjadi anak yang bertanggung jawab atau menjadi anak yang disiplin? Demikian nanti proses restitusinya. Nah, restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah melakukan hal yang salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Ini tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Seperti yang sebelumnya di atas, kita telah mempelajari teori kontrol, bahwa pada dasarnya yang dimiliki oleh diri kita yaitu motivasi intrinsik. Selanjutnya yaitu konsep keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Nah, ini adalah konsep baru bagi kita, yaitu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan pada awal tadi, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, bahwa menekan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Yaitu murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan yang mulia. Di sini ada tahapan untuk menciptakan program kebajikan, yaitu tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Kemudian beri pendapat dalam suatu kelompok. Yang kedua yaitu sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, kemudian bahas kembali dalam kelompok utama. Yang ketiga, buatlah poster atau muat di sosial media tentang keyakinan sekolah atau kelas Anda. Nah, membentuk keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan
definisi dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas, yaitu peserta didik kita. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, yaitu memberikan pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama itu mempersilahkan warga sekolah atau murid di dalam kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas atau di sekolah. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau dengan cari kertas, di mana semua anggota warga kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, yang ini ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat dalam bentuk positif. Yang keempat, tinjau kembali dalam curah pendapat yang sudah dicatat. Nah, kemudian yang kelima, setelah itu tinjau ulang, bersama-sama. Nah, setelah beberapa keyakinan, jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Nah, dari banyaknya pendapat, kemudian dipilih yang sekiranya sama, itu dijadikan satu. Nah, sehingga warga kelas tidak sulit. Nah, ini kalau kebanyakan warga kelas akan sulit mengingat dan akibatnya juga sulit untuk menjalankannya. Yang enam, setelah keyakinan selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau kembali dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Nah, yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding. Nah, di tempat yang mudah dilihat oleh seluruh warga kelas. Nah, yang keempat yaitu konsepnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada 5 kebutuhan manusia, yaitu 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa terima, love and belonging. Yang ketiga, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, yaitu power. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, freedom. Kemudian yang kelima yaitu kesenangan atau merasa fine. Konsep yang kelima yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Melalui serangkaian riset berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru ataupun orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah pengukur, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol tersebut. Yang pertama, posisi pengukur. Ciri-ciri yaitu seorang yang menempati posisi penghubung
bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru akan marah dan membentak dengan suara lantang, menghujat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, berkaca pinggang, bahkan memberi hukuman. Dampak bagi murid yaitu murid cenderung memberontak dan dia pendendam, juga tidak menyukai guru atau mata pelajarannya. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Ciri-ciri yaitu posisi ini biasanya guru akan berbicara dengan nada tenang, cenderung lebih lembut, namun kata-katanya membuat murid merasa bersalah, akan menggunakan kemirian dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri, sehingga murid beranggapan buruk dirinya sendiri dan merasa tidak berharga karena tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, dampaknya yaitu membuat murid bersalah, dan ini merupakan identitas gagal. Murid rendah hati dan menarik diri dari lingkungannya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Ciri-cirinya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Guru bersuara lemah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menenangkan suasana. Dampaknya, murid akan merasa senang, aman, akrab dengan guru. Nah, identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil, namun masih membutuhkan dorongan eksternal. Nah, yang keempat yaitu posisi sebagai pemantau atau monitor. Ciri-cirinya yaitu memantau itu berarti mengawasi guru akan bersuara datar, kemudian tidak emosi, tidak bersenda gurau, menggunakan suara tinggi dan cenderung formal pada saat mengawasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan atau konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi tadi, maka akan tercipta identitas positif atau berhasil. Nah, pemantau tadi sangat mengandalkan penghitungan atau catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Jadi anak-anak cenderung tidak mandiri. Dan yang kelima yaitu posisi sebagai manajer. Ciri-cirinya, guru akan bersuara netral, tidak emosional, tidak terlalu lama, dan tidak bernada tinggi. Guru senantiasa membimbing atau mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya secara mandiri. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid, bersama dengan murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dengan tujuan terciptanya identitas positif atau berhasil. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan ya biasanya yaitu di posisi teman maupun di posisi pemantau. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri dan bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Dampak yang akan dihasilkan pada murid yaitu murid akan lebih mandiri, percaya diri, merdeka, bertanggung jawab, dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, di posisi manajer inilah posisi paling ideal yang dituju
oleh seorang pendidik atau guru agar dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Nah, sebelum kita beralih ke segitiga restitusi, mari kita lihat bersama video tentang 5 posisi kontrol. Ini video anak SMA nih. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali.
Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat terlalu lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, selanjutnya konsep yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Pakar pendidikan Ian Gossen dalam bukunya Restitution telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya dalam melakukan restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh seorang guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah gambar segitiga restitusi. Yang pertama yaitu paling bawah, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian kita berpindah pada bagian kiri, yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian di sisi yang satu lagi yaitu menanyakan tentang keyakinan. Kita bahas dari paling bawah tadi yaitu menstabilkan identitas. Pada bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka dia akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, kalau kita ingin menjadi
ia efektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Kemudian ini, kita bisa mengadakan, kita bisa memanggil anak tersebut dan mengajukan pertanyaan perkataan. Yang pertama yaitu berbuat salah itu satu yang wajar. Mungkin seperti itu kita pada awalnya untuk menyanyikan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita guru juga pernah dan pasti melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini kok. Dan Pak Guru sama Bu Guru tidak mencari dan tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Pak Guru atau Bu Guru fokus ingin mencari solusi untuk atau memperbaiki permasalahan ini. Kemudian kamu punya hak merasa begitu. Yang terakhir mungkin pertanyaan yang diajukan adalah apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Seperti itu, mungkin contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan. Kemudian dari sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori kontrol stimulus respon ke arah berpikir proaktif dan mengenali tujuan dari setiap tindakan yang akan memperbaiki hubungan dengan murid tanpa menghakimi atau memojokkan. Seperti itu akan memvalidasi kebutuhan mereka. Adapun contoh kalimat-kalimat yang bisa diajukan kepada siswa atau murid, misalkan seperti ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Dan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan ini atau hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi atau mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian misalkan kalimat yang lain yaitu mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu yang baru yang lebih efektif dan bersediakah kamu mempelajarinya. Para guru telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Di posisi yang terakhir, di sisi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal atau intrinsik. Ketika identitas sukses telah tercapai tadi di langkah yang satu dan tingkah laku yang salah telah divalidasi tadi di sisi yang kiri, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Atau saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses sudah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kemudian seperti apa gambaran kita tentang sebuah kelas yang ideal? Ini lagi pertanyaannya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan kepada anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses,
orang yang bertanggung jawab atau bisa dipercaya. Dan kebanyakan anak akan mengatakan iya, mereka tidak tahu. Tapi mereka tidak tahu caranya menjadi orang yang seperti itu, orang yang tanggung jawab, orang yang sukses, orang yang bisa dipercaya. Nah, guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, dapat disimpulkan di sini yaitu dengan memahami struktur segitiga restitusi, guru diharapkan dapat menerapkan posisi sebagai control manager dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab dan mandiri. Kemudian dengan menjalankan atau melaksanakan segitiga restitusi diharapkan itu murid menjadi lebih kuat secara pribadi, kemudian membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, yang ketiga yaitu murid semakin percaya diri dan merdeka juga mandiri. Nah, mari kita lihat seperti apa video segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya terbentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Siapa? sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar.
kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan nyaman dulu. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan mudah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tujuh.
Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang dibuat kesalahan. 5. Waktu, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Alhamdulillah, pemaparan konsep-konsep dari modul 1.4 yaitu budaya positif sudah selesai saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu sekalian karena sudah banyak menyita waktu, dan juga saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan banyak kekurangan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan saya Hani Wahyuningsih selaku Kepala Sekolah dari TK Tunas Bangsa Desa Jurasawu, Kecamatan Ende, Kabupaten Probolinggo. Saya ingin menyampaikan testimoni saya tentang calon guru penggerak yang ada di sekolah kami, yaitu atas nama Ibu Uswatun Hasanah atau yang lebih dikenal dengan Bu Hana. Alhamdulillah, Bu Hana sudah menyelesaikan modul 1.4 dengan baik. Lembaga kami juga telah melaksanakan berbagai praktik baik terkait modul 1.4, yaitu budaya positif tentang suatu keyakinan kelas. Dan alhamdulillah, Bu Hana sudah menyampaikan aksinya tersebut dengan sangat luar biasa. Harapan kami tentang penyampaian aksi nyata Ibu Hana ini
tidak hanya kepada Ibu Hana saja yang telah mengikuti pendidikan calon guru penggerak yang bisa mengaplikasikan budaya positif ini, tetapi kepada rekan guru yang lain agar bisa juga mengaplikasikan budaya positif di semua kelas yang ada di TK Tunas Bangsa. Semoga sekolah kami TK Tunas Bangsa Desa Pirasawu, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo bisa menjadi lebih maju dan maju lagi sehingga bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain. Demikian testimoni saya tentang Bu Hana dalam aksi nyata modul 1.4 berbagi praktik baik tentang budaya positif. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Neni Setiawati, teman sejawat dari Ibu Ismatun Hasanah, calon guru penggerak angkatan 7. Testimoni saya setelah mengikuti sosialisasi dan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang dilaksanakan di TK Tunas Bangsa oleh Ibu Ismatun Hasanah, calon guru penggerak angkatan 7. Berdasarkan sosialisasi tersebut, saya menjadi tahu tentang perilaku budaya positif, disiplin positif, bagaimana cara memecahkan permasalahan pada anak, kemudian anak tidak tersisihkan, dan masih banyak ilmu yang disampaikan oleh Ibu Ismatun Hasanah. Maka dari itu, ilmu yang diberikan saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat untuk kita semua, kami sebagai pendidik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata, saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Seril, makan-makan sayang. Ya. Nanti Mbak Seril menghadap Bu Guru ya sayang ya. Oke, makasih. Tidak boleh menangis, tidak boleh nakal. Tidak boleh makan di kelas. Oke, sudah janji ya, mulai besok akan makan sendiri di rumah ya. Oke, kita harapkan Mbak Seril bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih sayang. Silakan Mbak Seril main lagi sama teman-teman saya.
Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya tugas aksi nyata modul 1.4 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat.